Halo sobat-sobat Warin, jumpa lagi ya di channel Wartawan Injil. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat sobat-sobat Warin yang selama ini sering memperhatikan video-video di channel Wartawan Injil ini. Sobat-sobat, pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan sebuah kesaksian dan juga pemberitahuan sekaligus ya. Jadi sobat Warin, channel Wartawan Injil ini adalah channel yang memberitakan atau mewartakan, mengabarkan hal-hal terkait Injil. Maka namanya wartawan, artinya pemberita atau pengabar atau pewarta. Sobat-sobat Warin, dengan segala hormat saya ingin menyampaikan hal penting ini bahwa saya sempat membaca beberapa komentar ya, meskipun saya tidak sempat membaca semua komentar, tapi saya sempat kadang saya baca sebagian-sebagian. Dan tidak jarang saya menemui saran-saran dari sobat-sobat Warin yang menyarankan saya untuk belajar lagi ya, untuk belajar kepada siapa, belajar lagi. Sobat Warin, perlu saya tekankan bahwa sejak tahun 2018 saya menjadi pemberita Injil dan saya menjadi pewarta Injil. Itu bukan atas kehendak saya. Tetapi sebelumnya saya dijamah, saya didatangi langsung oleh Roh Kudus. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, bukan. Tapi berkali-kali. Nanti saya akan ceritakan singkatnya ya. Jadi intinya begini sobat-sobat Warin. Kondisi saya sejak 2018 menjadi pemberita Injil sampai hari ini ya. Saya sebagai pemberita, pewarta. Dan tidak lagi dalam rangka belajar atau meneliti ya. Mengapa? Karena waktu-waktu belajar, mempelajari, mengkaji, menganalisa itu sudah menjadi masa lalu bagi saya. Nah, jadi cerita singkatnya begini sobat Warin ya. Harap diperhatikan baik-baik ya. Ini kesaksian dan pemberitahuan saja. Jadi sejak tahun sekitar 1998 tepatnya 96 sih. 98 sampai tahun-tahun berikutnya ya. Saya pernah menjadi pembelajar atau pengkaji dan mempelajari semua agama. Semua agama ini maksudnya adalah agama-agama yang populer ya. Sekitar ada 5, 6 atau 7 agama populer. Bukan semua dalam arti seluruhnya, karena agama di dunia ini sepanjang zaman ada ribuan agama. Agama-agama tradisi, agama-agama suku-suku tertentu itu tidak saya pelajari ya. Tapi intinya semua ajaran agama-agama yang besar, agama-agama populer pernah saya pelajari dengan sangat serius. Itu sejak tahun 1998. Nah, jadi mungkin kalau orang-orang yang lain sibuk mencari, meniti karir, mencari duit, membangun bisnis dan sebagainya. Saya berbeda. Yang saya lakukan adalah mempelajari agama. Nah, singkat cerita, sekitar tahun 2008 kemudian saya bergaul banyak dengan teman-teman kritik ya, teman-teman yang suka mengkritik kitab suci ya, teman-teman yang berpikiran terbuka. Nah, singkat cerita tahun 2009 saya menjadi seorang free thinker atau pemikir bebas yang bisa dibilang agnostik. Jadi saat saya menjadi seorang pemikir bebas yang agnostik itu adalah orang yang tidak beragama ya, atau tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya. Bukan tidak beragama, tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya ya. Agnostik kira-kira begitulah. Yang sudah nyaris ateis. Dan itu berlangsung sekitar tahun 2009, 2010, 2011, 2012. Nah, ketika saya menjadi seorang pemikir bebas ini, saya semakin berani mengkaji teks-teks kitab suci. Saya semakin mengetahui di mana kekeliruan terjemahan, di mana kesalahan penyalinan Alkitab, juga ada berapa versi Alkitab dan sebagainya. Juga kitab suci lain ya. Jadi bukan hanya Alkitab. Itu tahun 2009 sampai 2012. Tapi singkat cerita, kalau diceritain panjang, singkat-singkat aja ya. Tahun 2012, yaitu 2012 akhir Desember saya masih ingat. Oleh salah satu teman baik saya, mantan mubalik ya. Bapaknya dia pernah punya pesantren dulu di Comal, Jawa Tengah. Nah, dia ini anaknya Ahmad, Pak Ahmad namanya. Ahmad, ya sebut saja namanya Pak Ahmad ya. Oleh Pak Ahmad ini saya diperkenalkan kepada suatu spiritual mistik Jawa. Tahun pertama saya tidak tertarik, kemudian tahun berikutnya,
Jadi tahun 2011 saya diperkenalkan, saya anggap nggak tertarik. Tapi tiba-tiba tahun 2012 akhir saya tertarik dan kemudian saya bergabung menjadi pelaku spiritual mistik. Nah, di saat menjadi pelaku spiritual mistik Jawa inilah saya mengerti yang namanya dunia alam gaib. Ya. Jadi dalam spiritual mistik Jawa inilah saya mengenal yang namanya dunia metafisik atau dunia alam gaib. Ini ceritanya panjang sekali kalau dikisahkan. Karena cukup lama ya, tidak sebentar nih, 5 tahun. Setiap hari pekerjaan saya adalah meditasi, samadhi, benar-benar setiap hari. Pada saat ini juga saya mengetahui tentang adanya Kanjeng Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul. Nah, jadi ketika saya melakukan spiritual mistik Jawa ini tahun 2012 inilah, 2013 saya tahunya ya, bahwa ternyata yang namanya Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyai Roro Kidul itu dua yang berbeda. Sebagian orang kadang menganggap ya Nyai Roro Kidul ya Ratu Kidul itu. Bukan, sobat-sobat warin. Jadi Nyai Roro Kidul ini sekedar cerita aja ya. Kanjeng Ratu Kidul itu ratunya. Nah, kalau Roro Kidul itu panglimanya. Jadi yang cantik, yang halus, yang lembut itu Ratu Kidul. Lembut tapi tegas ya. Kalau Nyai Roro Kidulnya ini ganas, beringas, liar, binal. Nyai Roro Kidul. Nah, itu saya mengetahui hal-hal seperti itu. Juga saya mengetahui dunia jin ya, dunia hantu-hantu itu ketika saya melakoni spiritual mistik ini. Tapi singkat cerita, saya masuk penjara karena kebodohan dan kesalahan saya tahun 2017. Kemudian saya sakit selama 15 bulan lamanya di dalam penjara. Singkat cerita lagi, tahun 2018 bulan Oktober saya dijamah dan dijumpai yang namanya Roh Kudus. Nah, jadi dulu ketika melakoni spiritual mistik ini kumpulan dengan roh, banyak roh-roh yang nggak kudus ya. Tapi kemudian saya mendapat kasih karunia dari Allah, dari Yahweh. Saya bertobat dan saya di dalam penjara itu dijumpai Roh Kudus. Ini disaksikan 70 orang lebih. Pada saat itu saya sakit parah, mental saya stres, pikiran saya stres, hati saya kacau, dan fisik saya sakit. Dan itu saya disembuhkan ketika pada hari Sabtu akhir Oktober 2018. Disaksikan 70 orang lebih. Dan sejak hari itu saya berubah, saya bergembira, saya ceria di dalam penjara. Nah, sehingga sejak saat itu saya bisa mengatakan bahwa meskipun saya masuk penjara karena kebodohan saya, tapi saya bisa katakan saya bersyukur di dalam penjara. Karena di dalam penjara inilah saya mengalami peristiwa paling penting dalam hidup saya. Lebih penting daripada segala sesuatu. Ya. Di dalam penjara inilah saya dijumpai kuasa dari sang pemilik jagat raya ini. Bahwa Allah atau Yahweh itu sangat nyata. Yaitu ketika Allah Bapa mengirim Roh Kudusnya buat saya. Itu singkat cerita ya. Jadi sobat-sobat warin, sejak Oktober 2018 itu guru saya yang adalah Yesus Kristus ya, tertulis di Yohanes 13 ayat 13 mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Nah, apa yang disampaikan Roh Kudus ini selalu sama dengan apa yang tertulis di Alkitab. Jadi ciri-ciri bahwa sesuatu itu Roh Kudus, betul-betul Roh Kudus asli atau tidak adalah apa yang disampaikan harus sama persis dengan yang tertulis di Alkitab. Nah, saya bacakan ya sobat-sobat lain di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ini janji Yesus tentang Roh Kudus. Demikian, ini saya bacakan ya. Kata Yesus ya, Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan sobat warin. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan Yesus ini ayat ini saya dulu sering baca sejak tahun 98. Tapi saya baru ngehnya ketika dijamah dan dijumpai langsung pada tahun 2018. Bahwa janji Yesus ini benar, yaitu Roh kebenaran yang menjadi penolong saya itu. Dunia tidak menerima. Karena dunia yang belum mengalami memang tidak kenal. Dan ini tepat seperti yang tertulis di sini ya. Dan Roh Kudus ini menyertai saya selama-lamanya. Sejak 2018 sampai hari ini dan selama-lamanya sudah.
Dan saya mengalami sendiri Sobat Warin. Ya. Jadi ini kesaksian saya ya, berupa suara, berupa kata-kata, dan Sobat Warin hanya bisa mendengar. Nah, Anda mau percaya atau tidak, itu terserah Anda. Tapi saya hanya bisa bersaksi, menyaksikan pengalaman pribadi saya yang sangat nyata. Jadi sejak 2018, Allah dan kuasanya yaitu Roh Kudus dan juga Yesus Kristus, bagi saya sudah bukan lagi menjadi sebuah konsep atau cerita teks di Alkitab, bukan. Tapi nyata. Karena kuasa Roh Kudus itu betul-betul hidup dalam diri saya. Menuntun saya, memberitahu saya, menolong saya. Karena memang dia fungsinya adalah roh penolong. Ya. Jadi sobat-sobat Warin, sekali lagi dengan segala hormat, jika ada di antara sobat-sobat yang menyarankan saya untuk belajar kepada apakah itu pendeta atau Pak Ustadz atau Pak Kiai atau ulama atau siapapun manusia yang mungkin dianggap pinter, dianggap bijaksana, dianggap cerdas. Sekali lagi dengan rasa hormat, bukan saya meremehkan ya Sobat Warin, tetapi saya lebih percaya kepada Roh Kudus. Ya, karena saya belajar kepada ustadz, kepada ulama, kepada pendeta, kepada manusia, kepada orang pintar, itu masa lalu semua. Itu sudah saya lalui masa-masa itu. Itu masa lalu saya, ya. Dan sampai saya sadar bahwa guru yang sesungguhnya adalah yang tertulis di Yohanes 13 ayat 13. Satu-satunya guru saya adalah Yesus, bukan yang lain. Dan penolong saya adalah Roh Kudus. Dan ini Sobat Warin yang perlu diingat baik-baik. Jangan lupa ya. Di dalam Yesaya 2 ayat 22 dan Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, jangan berharap kepada manusia. Nah, jadi pencipta saya Sobat Warin, yaitu Allah atau Yahweh, Sang Maha Ada itu, Allahnya Yesus dan Allahnya para nabi itu, memberitahu saya ciptaan. Ya, jadi Allah itu kan Sang Pencipta. Saya ini ciptaan, bikinannya dia. Dan Sang Pencipta memberitahu saya bahwa saya tidak boleh berharap kepada manusia. Nah, jadi kalau saya ciptaannya kemudian berharap kepada manusia, itu artinya salah. Ya. Maka dikatakan di Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap kepada manusia. Nah, yang memberitahu jangan berharap kepada manusia itu bukan manusia, bukan kecerdasan saya, tetapi Allah, Sang Pencipta. Jadi kalau Sang Pencipta memberitahu bahwa jangan kamu berharap kepada manusia, berarti pasti betul. Nah, kalau saya kemudian berharap kepada manusia berarti bodoh ya. Yang membuat saya sudah bilang jangan berharap pada manusia, kok saya bikinannya kok malah berharap kepada manusia. Nah, itu sebabnya Sobat Warin, jadi sekali lagi dengan segala hormat, saya sudah tidak lagi berharap kepada guru dalam bentuk manusia ya. Kalau ada orang memberi informasi, memberitahu, memberi sesuatu info kepada saya, silakan dengan sukacita, dengan senang hati saya terima. Tapi kalau untuk mau menjadi guru, mau ngajari saya atau saya suruh belajar kepada orang itu sudah masa lalu. Biarlah masa lalu ya, sudah masa lalu itu, sudah lama sekali. Dan hari ini sejak 2018 dan seterusnya, guru saya adalah Yesus dan penolong saya Roh Kudus, bukan manusia. Begitupun yang tertulis di Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi sekali lagi sobat-sobat Warin, dengan segala hormat saya tidak menganggap orang atau ustadz atau ulama atau kiai atau pendeta itu rendah, tidak. Tetapi saya lebih taat kepada pencipta saya yang mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap kepada manusia. Sehingga harapan saya hanya guru saya yaitu Yesus yang sudah berada di surga. Dan penolong saya hanya Roh Kudus, Roh kebenaran. Yang adanya di mana? Di dalam saya dan menyertai saya selama-lamanya. Dan nyata. Mengapa saya bilang nyata? Karena saya mengalami sendiri. Baik, sekian saja sobat-sobat Warin, kesaksian dan pemberitahuan pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak ya buat siapapun Anda yang pernah mengkaji, menonton, mendengarkan, dan memperhatikan video-video di channel Wartawan Injil ini. Oke, sampai jumpa di waktu-waktu yang lain. Salam sejahtera.